Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat seluruh teman-teman subscriber Misteri Zat Leluhur. Kali ini kami berada di Kabupaten Cilacap, tepatnya di daerah Tambak Sari, di daerah Wanarja ya, Wanarja. Dan tujuan kita pada siang hari ini, kita akan mendatangi sebuah makom karomah yang konon katanya makom karomah ini orang pertama yang menginjakan kakinya di daerah Tambak Sari ini. Dan kebetulan saya sudah ditemani sama Bapak Haji Tato dan kemudian sama Ervan dan sama Kang Rudi Desa. Baik, sebentar lagi kita akan ke atas. Barusan kita sudah melewati jalannya lumayan dan kita bentar lagi akan ke titik lokasi. Oke, saksikan terus hanya di Misteri Zat Leluhur. Baik, pemirsa Misteri Jejak Leluhur, sekarang saya sudah berada di titik lokasi, sudah ada di area lokasi. Setelah kita barusan melewati jalan yang cukup rumit juga, sampai kita ngos-ngosan lah nyampe ke tempat ini. Baik pemirsa, sebelum kita masuk ke titik lokasi yang didapat makam karomah tersebut, kita akan bincang-bincang dulu sama kasepuhan di sini, yaitu Bapak Haji Tato. Ya, karena beliau yang tahu bagaimana sejarah daripada makam keramat tersebut. Baik Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, di daerah sini atau di tempat ini terdapat makam siapa Pak Haji? Ada beberapa situs atau makom. Jadi yang pertama ini ceritanya orang pertama yang membabat alas di Tambak Sari. Yang sekarang mungkin Yang sekarang ini. Jadi ceritanya ini kan simpang siur sebetulnya. Jadi makanya kenapa saya mengundang ke sini untuk mengungkap tabir ini yang jelas seperti apa gitu. Karena cerita orang tua itu semuanya banyak yang berbeda gitu kan. Enggak ada yang satu seperti ini gitu. Versinya lain-lain. Karena ini datangnya ini sekitar tahun 209-10-an lah. Sekitar abad 18 ya. 18 betul. Jadi inilah kita sekarang untuk membuka atau melihat tabir ini, menelusuri betul. Nah ini katanya orang pertama yang menginjakan kaki di Desa Tambak Sari. Desa Tambak Sari. Ya. Oke. Baik Haji. Siapa Eyang Purwakencana Pak. Jadi di sini diyakini, dipercaya bahwa di tempat ini terdapat sebuah makam yang dikeramatkan oleh masyarakat di sini. Beliau adalah Eyang Purwakencana. Betul. Jadi yang diyakini beliau adalah orang pertama yang datang ke tempat ini dan cikal alas yang cikal bakalnya ada nama Desa Tambak Sari. Ya. Baik, pemirsa, kita masih lanjut bincang-bincang sama Pak Haji. Pak Haji, ini makam ini dilestarikan dari tahun berapa? Ini ketemunya dari dulu sudah tahu, cuman dibuka, dibersihkan itu baru tahun sekarang Kak. Ini baru ditemukan. Swadaya masyarakat. Ya betul, kami satu kampung, reongan, membangun tempat seperti ini dan membersihkan. Tadinya kan tidak ada istilahnya makamnya nggak kelihatan. Jadi masih sama warga dikasih batu, dikasih tetenger lah gitu, biar bahwa inilah makam gitu. Jadi tahun ini diketemukannya. Tahun ini ya, dilestarikannya. Kalau dari dulu udah tahu, orang sini meyakini di sini ada keramat, yang ada keramat, cuman tidak dipelihara gitu. Tidak dipelihara. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin dari Ervan yang mau ditanyakan atau dari Kang Rudi, silakan. Mungkin Ervan ada yang ditanyakan. Ya Pak Haji, apa sih di tempat ini kan ini tempat berkaromah ya. Nah secara pemikiran orang-orang kan pasti ada yang negatif, positif. Ya angker lah seperti itu. Nah ada nggak satu mitos aja gitu? Ada mitos tersendiri nggak di tempat ini gitu? Bagi orang-orang atau masyarakat sekitar? Jadi begini kalau mitos sementara ini belum diketemukan, tapi ini disebutnya juga Balai Bandung. Balai Bandung. Jadi kenapa Balai Bandung? Katanya di sini itu dulunya tempat rapat. Jadi namun air mah balai desa lah gitu ya.
disinilah tempatnya. Jadi puncak gunung ini tempat pemerintah zaman dulu bermusyawarah pada waktu zaman Belanda. Oh, pada waktu itu. Ya, betul. Disebutnya Balai Bandung ini, daerah Balai Bandung. Oh, berarti kalau untuk mitos misalnya orang datang ke sini jangan jangan ini Sementara tidak ada. Sementara Ya, belum tidak ada. belum Belum ada cerita ditemukan, ya, belum ditemukan, betul. Untuk sementara ini mungkin banyak orang yang datang ke sini mungkin ada nggak dari orang-orang tersebut berperilaku menyimpang gitu, ada nggak di daerah sini Pak Haji? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi kesini hanya untuk mengenang jasa beliau, perjuangannya beliau, menghormati, ya. makanya dibangun musola. Karena kalau malam Jumat biasa kami manakiban di sini gitu. Biasanya gini Pak Haji, biasanya yang sudah mengetahui atau orang dari luar kota atau dari sekitar itu biasanya ramainya itu dikunjunginya malam apa nih? Malam Jumat. Malam Jumat ramai di sini. Jumat. Ya, Malam Jumat. malam Jumat. Tirakat di sini banyak ya, tirakat. Riadohan ya. Riadohan, manakiban di sini. Ya pada hakikatnya kepada Allah ya. Ya. Jadi buat teman-teman subscriber ya, melestarikan makam keramat itu bukan dalam arti kita meminta, memuja atau kemudian kita ibaratnya bersandar kepada tempat tersebut. Bukan. Tidak. Karena tempat keramat itu, apalagi tempat keramat ini adalah peninggalan para penyebar agama Allah, Pejuang. sudah barang pasti tempat itu berkaromah. Maka Betul. ketika kita datang ke tempat yang dikeramatkan, tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikatnya, secara syariatnya melalui wasilah orang-orang yang soleh. Ya. Baik pemirsa, misteri jejak leluhur masih kita dalam rangka bincang-bincang nih sama Pak Haji. Ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin kita akan tanyakan kepada Pak Haji. Pak Haji, Ya. ini kan diyakini makam daripada Eyang Purwakencana. Oh. Nah, Eyang Purwakencana ini asalnya dari daerah mana? Kalau zaman dulu kan ada Galuh, Ya. kemudian ada Pajajaran, ada Cirebon dan lain sebagainya. Nah, Eyang Purwakencana ini dari mana? Baik, kata orang leluhur yang ada di sini, saya pernah ngobrol-ngobrol ceritanya, yang ini berasal dari Cirebon. Dari Cirebon. Dari keturunan 10 dari para wali. Jadi keturunan ke-10. Nanti dibuktikan dengan ada akar. Pertama kita masuk, akar di sana ada akar berbentuk 01. Artinya beliau itu adalah orang yang pertama masuk Tambak Sari. Terus keluar dari makam nanti kelihatan angka 10. Jadi ada Artinya, simbol. ada situ ya? simbol. Itu betul-betul bukan dibikin oleh manusia, itu akar kejadian. Dari pohon ini ada akar Alamiah ya. alamiah. Nanti kita bisa dibuktikan. Jadi keluar dari makam nanti habis kita ziarah angka 10. Artinya yang Purwakencana itu keturunan ke-10 dari Cirebon. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Baik pemirsa, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Tato. Sekilas riwayat, cerita, sejarah di tempat petilasan atau makam keramat Eyang Purwakencana. Baik, kita akan segera memasuki tempat tersebut dan kita akan berdoa sebentar, kita akan ziarah sebentar. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saksikan terus, jangan lupa like dan subscribe. Baik pemirsa, misteri jejak leluhur, sekarang kita sudah ada di titik lokasi. Tepat di hadapan kita ini ada akar pohon yang menyerupai huruf ya, seperti yang tadi dituturkan sama Pak Haji. Di sini seperti menyerupai huruf kosong, ya angka kosong ya. Ya, ini angka kosong. Nih, terus di sini seperti menyerupai angka 1. Jadi dikaitkan oleh kesepuhan-kesepuhan di sini bahwa ini adalah angka 10. 01. Ya, 01 ya, jadi 01. Mungkin kalau dari dalam itu menjadi 10. Nah, artinya dipercaya, diyakini bahwa Eyang Purwakencana ini adalah turunan daripada para wali yang ke-10 yang pertama kali masuk ke wilayah ini. Baik pemirsa, nanti kita akan kupas lebih jelas lagi setelah kita ritual dulu sebentar, kita berdoa dulu, kita ziarah dulu tempat ini. Oke, kita akan masuk dulu. Baik pemirsa misteri jejak leluhur, setelah kita barusan berdoa di tempat keramat ini, kita sekarang akan menceritakan apa yang kita temukan pada penelusuran siang hari ini. Jadi memang di sini memang banyak terdapat makam-makamnya Pak Haji ya. Seperti yang kita lihat, ini adalah makam keramat Kiai Bandung Rasa. Kemudian juga nanti ada di sana dan sebelah sana juga ada, nanti kita akan eksplor. Jadi Pak Haji, ini kan tadi Pak Haji menyampaikan sebagai Balai Bandung ya, Balai Bandung.
Balai Bandung. Artinya teman-teman, balai itu adalah sebuah tempat. Bandung itu adalah bahasa daripada persatuan. Ya, jadi disebutkan Bandung rasa atau persatuan atau menyatukan rasa lah ibaratnya. Jadi tempat ini menyatukan rasa. Jadi Pak Haji, selama kita tadi ritual, kita ziarah di tempat ini, alhamdulillah di sini kami tidak menemukan energi negatif. Ya, betul. Ya, tidak ada. Jadi di sini tidak menemukan energi negatif, yang artinya di tempat ini energinya masih positif, belum terkontaminasi dengan energi yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan harapan kami ke depannya Pak Haji, ya, karena ini adalah tempat yang sakral, tempat yang bersejarah, ini adalah tempat perkumpulan para ulama-ulama Allah menyebarkan agama Allah, itu sekitar abad 18 ya. Sekitar abad 18. Jadi memang di sini dikatakan sebagai Karomah Balai Bandung Rasa ya Pak Haji. Karomah Balai Bandung Rasa yang terdiri dari beberapa makam yang dikeramatkan di tempat ini. Mungkin tempat ini masih alami, belum ada yang namanya rumah-rumahan atau bangunan, belum ada bangunan, karena memang menurut Pak Haji tempat ini baru tahun ini dipelihara, ya kan, dilestarikan untuk orang-orang yang datang ziarah ke tempat ini mengalap berkah kepada Allah melalui wasilah karomah-karomah wali-waliullah. Karena pada hakikatnya kita ziarah kubur itu, hakikatnya kita mengingat mati, Pak Haji. Jadi bukan meminta kekayaan, bukan meminta jabatan dan lain sebagainya. Yang kita minta, hati kita kepada Allah itu minta berkah dunia dan akhirat melalui wasilah, melewati pertolongan Allah, melalui wasilah makom-makom karomah hamba-hamba Allah yang soleh. Begitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di daerah Wanarja yang ingin datang ke tempat ini, silahkan. Tepatnya ada di daerah Tambaksari. Daerah Tambaksari, ya, daerah Tambaksari. Ya, di sini masih enak. Energi negatifnya tidak ada. Di sini masih alami, ya Kang Rudi. Di sini masih enak, ya. Biasanya kalau ada energi negatif, ini pasti frontal nih. Pasti, ya kan. Jadi alhamdulillah Pak Haji nih, di sini energinya masih negatif, masih positif, masih bagus lah. Mudah-mudahan di sini ada jupalnya nggak Pak Haji? Ada juru peliharanya? Ada pak kuncinya ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya tempat ini selalu terjaga, ya, baik dari tindakan-tindakan ritual penyimpangan, sehingga tempat ini menjadi kotor dengan energi-energi negatif yang dibawa oleh orang dari luar masuk ke sini dan akhirnya bisa mencemarkan apa yang ada di tempat ini. Begitu teman-teman ya. Baik, saya akan memperlihatkan bahwa di sini pun juga tadi saya melihat punden. Ya, kemudian ada beberapa juga makam di tempat ini. Oke, ayo kita saksikan. Ayo. Di sini dulu banyak. Ini tertarik di sini. Iya. Baik pemirsa, di depan saya juga di sini ditemukan ada makam yang dikeramatkan di sini. Namanya bisa disebut Nyimas Gandasari ya. Nyimas Gandasari. Ini adalah salah satu makam Nyimas Gandasari. Kemudian di sini juga ada punden. Jadi punden ini memang dari dulu udah di sini ya Pak Haji ya. Dari dulu dari sini. Ya, subhanallah, ini adalah sebuah tanda filosofis yang mana dulunya pernah ada kehidupan di tempat ini dan sampai sekarang punden ini masih utuh, masih berdiri, karena ini sebagai ciri ya bahwa tempat ini memang dulunya digunakan oleh para leluhur penyebar-penyebar agama Allah. Karena dari sinyal yang kita tangkap tadi ketika kita ritual, ketika kita ziarah berdoa, bahwa ternyata di sini ada juga para penyebar agama Allah yang dari Cirebon, ada juga yang dari Sumedang Larang. Jadi semua berkumpul di tempat ini. Baik, kita geser ke sebelah sana Pak Haji. Ya.
tadi banyak. Jadi iya lagi jaro Baik pemirsa, di Ini depan jalan. saya juga ada satu makam lagi. Dari Iya, sini iya. ngambilnya. banyak. Nah, ini adalah makam Nyai Gelis Bandung. Nyai Gelis Bandung ini tahu nggak siapanya daripada Eyang Purwa? Masih keluarganya. Masih keluarganya. Iya, masih keluarganya. Baik. Pemirsa, ini ada makam Nyai Gelis Bandung. Jadi memang makam-makam ini baru karena memang baru dipelihara ya. Jadi bukan dalam arti baru dibikin, makamnya sudah lama, bahkan udah ratusan tahun, tetapi baru ditemukan, kemudian baru dipelihara ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Dinas Pariwisata pun juga bisa merealisasikan Pak Haji ya Betul. sebagai wisata religi. Dinas Pariwisata dan Budaya Iyalah. Kabupaten Cilacap. Iya, siap. Oke, ada lagi Pak Haji ya? Itu dulu Abdul Awal. Oh, ada di sebelah sana ya? Iya. Nah, pemirsa, persis di depan saya juga di sini ada yang namanya Syekh Abdul Awal. Mungkin beliau juga adalah salah satu dulu yang pernah berada di tempat ini. Cuman wallahu alam, apakah ini makam jasad terpendam atau memang ini dulu tempat tirakatnya Pak Haji ya. Baik, kita ke depan Pak Haji. Ini satu lagi makam atuh. Abdul Awal. Oke. Ada lagi. Ada lagi. Ini ada Eyang Ranggajaya ya. Iya. Ini ada Eyang Ranggajaya. Ya, baik pemirsa. Ternyata banyak sekali, di bawah juga masih ada. Karena memang ini dulu adalah bukit. Jadi dulunya di sini itu memang ada sebuah bangunan balai lah besar Balai sekali besar. ya. Ada Eyang Ranggajaya, ada Syekh Abdul Awal. Itu yang di bawah Pak Haji coba. Sok ganti. Nah di sini ada petilasan Pangeran Sokaganti. Bisa disut itunya. Nah, ini Pangeran Sokaganti. Masih ada lagi. Tadi yang di depannya dikat dulu. Baik teman-teman subscriber. Di sini juga ada bentuk makam daripada Ki Purwa Kencana ya. Ini Ki Purwa Kencana. Yang konon Ki Purwa Kencana ini adalah salah satu pendirinya. Iya. Tapi setelah tadi saya temukan bahwa Purwa Kencana itu bukan nama seseorang. Jadi di sini ngandung arti Purwa itu asal dari kata bahasa yang paling awal. Jadi nama Purwa itu adalah bahasa, kalau kita artikan Purwa itu adalah mimiti kalau kata orang Sunda. Awal. Kencana itu adalah sebuah penggerakan. Jadi ada awal penggerakan di tempat ini yang dilakukan oleh para penyebar agama Allah. Ya. Jadi diberilah julukan Sembah Dalem Eyang Purwa Kencana. Jadi nama Eyang Purwa Kencana ini tidak terdiri kepada satu manusia atau kepada satu sosok Pak Haji. Iya. Jadi Purwa Kencana ini adalah menyangkut keseluruhan para penyebar agama Allah yang ada di tempat ini. Purwa itu awal, wiwitan. Purwa itu wiwitan, Kencana itu adalah sebuah penggerakan. Jadi awal mula ada penggerakan di tempat ini cikal bakalnya Eyang Kecamatan Tambak Sari menyebarkan agama Allah di tempat ini. Begitu yang saya temukan Pak Haji ya. Baik teman-teman, masih ada Pak Haji ya? Ada lagi Pak. Baik, kita akan ke tempat satu lagi. Baik sahabat Misteri Jak Leluhur, di depan saya sekarang ini yang terakhir ada Nyai Arum Galih ya. Jadi Nyai Arum Galih ini salah satu yang pernah dulu ada di tempat ini. Jadi sekali lagi bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat berkaromah, tempat yang sangat bersejarah, yang mulai dilestarikan oleh kepemerintahan di daerah Cilacap ini atau di daerah Tambak Sari ini. Mudah-mudahan kedepannya harapan kita para pelestari atau para pecinta
wisata religi. Mudah-mudahan tempat ini dapat terrealisasi seperti layaknya, seperti yang sudah ya Pak Haji ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman subscriber Misteri Jejak Leluhur. Jangan lupa like, komen, kemudian di subscribe, dan juga tolong bantu share. Oke, saksikan terus penelusuran kami, tayangan-tayangan kami untuk menelusuri jejak langkah para leluhur. Oke, saya Kang Baihaqi Aljabar beserta tim mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.